Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ustaz Muhammad Rifai SPDI selaku Kepala SMPIT Mutiara Insan Cepu, Ustazah Nuning Siti Sadana SDSPD selaku calon guru penggerak angkatan 9, Bapak, Ibu dan Ustazah yang hadir di sini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan segala taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di sini, bersilaturahim di sini dalam acara diseminasi budaya positif SMPIT Mutiara Insan Cepu yang akan disampaikan oleh Ustazah Nuning Siti Sadana SDSPD selaku calon guru penggerak angkatan 9. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berikut adalah susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyanyikan lagu Indonesia Raya dan ISD. Yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPIT Mutiara Insan Cepu. Yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Nuning Siti Sadana. Yang keempat adalah penutup. Baik, untuk acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mafia Site. Kepada Ustazah Dewi dipersilakan untuk memimpin atau menjadi dirigen pada siang hari. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibu. Dengan berbekal semangat kami melangkah mencari buah dengan tekad membaca menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah mencari buah dengan tekad membaca menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rifai SPDI selaku Kepala SMPIT Mutiara Insan Cepu. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustazah Nuning selaku Ustazah Nuning Siti Sadana SDSPD selaku CGP angkatan 9 calon guru penggerak. Ini adalah satu-satunya guru SMPIT Mutiara Insan yang masuk jadi CGP angkatan 9. Tepuk tangan untuk semua. Ini adalah menjadi contoh ya bagi guru-guru semuanya, baik unit-unit yang lain untuk semangat terus ikut CGP supaya nanti ada inovasi-inovasi baru. Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang dirindukan dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ini saya bahagia ya bisa yang dari Paut Sanggong yang jauh-jauh bersama-sama untuk menyaksikan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Nuning selaku calon guru penggerak angkatan 9. Dan juga dari mana? Dari PAUD.
Ini dari SDIT ya, SDIT Mutiara Insan. Terus ini dari SDN Ngelo atau berapa Ustaz? Oh, Ngelo 1. Dan semuanya ini juga guru-guru SMK juga ikut bersama. Semoga diseminasi budaya positif ini. Kalau saya lihat kamus itu kan diseminasi itu penyebar luasan ide atau gagasan ya. Penyebar luasan ide atau gagasan, inovasi yang positif, yaitu salurkan, disampaikan, ditransfer supaya nanti bisa untuk sekolah atau unitnya masing-masing sebagai narasumber, yaitu terkait dengan diseminasi budaya positif yang ada di SMP Pembangunan Cepu tahun pelajaran 2023-2024 nanti mampu memberikan ide gagasan dan menginspirasi panjenengan semua yang ada di sini. Ya, ini mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif di SMP IT Mutiara Insan Cepu tahun pelajaran 2023-2024 resmi akan disampaikan oleh narasumber Ustaz Nuning Siti Sadana SCSPD calon guru penggerak angkatan 9. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ikuti dengan baik. Apa yang baik silakan ambil, apa yang kurang jangan diambil ya. Jadi saya mohon maaf apabila itu berpolitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rifai selaku Kepala SMP IT Mutiara Insan Cepu yang telah menyampaikan sambutan pada acara hari ini. Baik, bentuk acara selanjutnya yaitu pemaparan berkaitan dengan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Nuning Siti Sadana SESPD selaku calon guru penggerak angkatan 9. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Rifai selaku Kepala SMP IT Mutiara Insan Cepu. Yang saya hormati Ustaz Fiana Dewi selaku Kepala PAUD IT SMP PAUD IT Sambong, dan para ustadz-ustadzah dari PAUD IT Sambong, SDIT, SMP IT, dan dari SD Ngelo 1 gitu. Hari ini izinkan saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang ada di SMP IT Mutiara Insan tahun pelajaran 2023-2024. Ya, diseminasi itu artinya tadi disampaikan oleh Ustadz Rifai, penyebar luasan ya. Sebelumnya salam dan bahagia. Kalau saya menyampaikan salam dan bahagia, jawabannya adalah salam gitu ya. Ini adalah slogan yang dulu atau salam yang dulu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, ketika menyapa para muridnya dengan sebutan atau dengan sapaan salam dan bahagia. Dan kemudian para muridnya menjawab dengan salam, begitu ya. Saya ulangi lagi, salam dan bahagia. Salam. Oke. Izinkan saya ya di sini para asatid, saya tidak apa istilahnya ya, tidak menggurui, tapi ini berbagi ilmu saja, karena sebetulnya di diri kita itu sudah ada budaya-budaya positif yang kita angkat. Tapi sebelum saya menyampaikan, izinkan saya berpantun dulu ya, supaya siang-siang itu bersemangat gitu ya. Sarapan pagi pakai kurma, cantik. Jangan lupa sikat gigi, cantik. Saya Nuning Siti Sadana, izinkan untuk presentasi. Ya, hari ini teman-teman saya akan menyampaikan materinya. Untuk diseminasi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Tapi sebelumnya
Kita ice breaking dulu ya teman-teman ya. Silakan berdiri dulu. Ya, nggak usah pakai musik ya. Iya. Yang hari ini saya dulu yang akan memimpin untuk ice breakingnya. Nanti saya akan melibatkan panjenengan karena salah satu budaya yang kita tumbuhkan adalah berkolaborasi dengan semua ustadzah ya. Ini buka tutup kayaknya yang paling lihai adalah ustadzah Devi gitu ya. Oke, tapi ini hanya penyemangat untuk biar bergerak supaya tidak ngantuk ya. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Bertepuk tangan. Diguling-guling, Digulung-gulung sambil tertawa, ha-ha. Digulung-gulung sambil tertawa, digulung-gulung teriak hore hore. Digulung-gulung teriak hore hore. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Pertama saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang saya akan menyampaikan tentang pertanyaan tematik jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Siapa yang sepakat? Ya, dengan memberikan hukuman itu kita mampu mendisiplinkan siswa kita. Setuju? Ya, ada yang setuju. Adakah yang tidak setuju? Ada. Ya, pasti golongan bapak-bapak nggak setuju. Golongan ibu-ibu tetap setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Sepakat? Sepakat. Ustadz-ustadz yang dirahmati oleh Allah, ternyata semakin kesini begitu ya, perubahan perkembangan terkait dengan pendidikan itu banyak sekali. Bahkan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara luar biasa ketika kita mencermati. Karena walaupun beliau mengusungnya dulu sebelum atau masih waktu penjajahan, tapi masih korelasi dan cocok dengan perkembangan zaman yang sekarang ya. Perubahan paradigma, kegiatan keparentangan kita. Coba sekarang saya akan mengajak panjenengan, bayangkan panjenengan di tangan panjenengan ini ada sebongkok emas atau jenengan ada apa? Ada koin emas yang berkilo-kilo gitu ya. Coba sekarang bayangkan keparentangan panjenengan dengan teman yang ada di depannya. Kemudian yang ada di kepala tangan panjenengan, saudara bisa, yang ada di kepala panjenengan semua itu sesuatu yang sangat berharga yang seandainya saya minta untuk membuka, kalau barang sesuatu yang istimewa panjenengan, kayak saudara Devi. Saudara Devi ini di dalam tangannya ada apa, Us? uang 1 miliar. Uang 1 miliar. Dia seumpamanya saya meminta uang dengan cara baik. Saudara Devi, boleh nggak uang 1 miliar ini saya minta? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena saya berkeinginan uang yang Saudara Devi ini saya minta, saya akan merebutnya. Kira-kira Saudara Devi akan melepaskan kegenggaman tangan panjenengan akan enggak? Tidak. Tidak. Pasti sekuat tenaga akan mempertahankan uang 1 miliar itu. Sama dengan panjenengan. Ya, ketika kita memiliki sesuatu yang berharga pada diri kita, yaitu keyakinan kita, kemudian ada orang yang memerampas, kira-kira keyakinan itu akan kita lepas atau akan kita genggam kuat? Genggam kuat. Akan kita genggam kuat. Berarti inilah yang disebut dengan teori
kontrol, ya, bahwa sebetulnya kita ini sebagai guru-guru hanya berilusi bahwa guru bisa mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa sesungguhnya yang kita lakukan semuanya itu hanya ilusi, sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tanamkan, kita praktekkan. Karena sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol, yang berhak, yang bisa melepas genggaman tangan kita itu siapa? Kita sendiri atau orang lain? Kita sendiri. Ya. Bahwa kontrol kita kepada orang lain itu karena orang lain mau dikontrol sama kita. Tapi kalau orang lain tidak mau kita kontrol, dia tidak akan bisa kita kontrol. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Betul? Yang di asrama, betul. Terutama menghadapi anak-anak SMP ya. Kalau anak SD sama PAUD masih bisa. Tapi kalau anak SMP, malah aja. Kalau anak SMP luar biasa ya. Jadi dulu itu ada namanya stimulus respon, yang sekarang bergeser menjadi teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian ini bergeser menjadi ketika teori kontrol yang kita gunakan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Bergeser menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Perhatikan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya atau kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Jawabannya, kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dengan contoh tadi. Sesuatu yang sudah kita genggam erat tidak akan bisa diminta oleh orang lain. Karena kita pasti akan memiliki effort atau kekuatan atau usaha untuk mempertahankannya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, yang kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol yang dikembangkan adalah model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada orang yang kalah, semuanya adalah menjadi pemenang. Jadi dari sini kita sudah bisa membayangkan ya arahnya mau dibawa kemana kita ini. Ya, lanjut. Sekarang, kalau saya bilang kata-kata disiplin, apa yang ada di depan, ada di benak kita? Disiplin. Seumpamanya datang tepat waktu. Kalau saya bilang datang tepat waktu, apa yang terbayang di dalam pikiran kita? Tidak telat. Apalagi kalau ada disiplin, kira-kira kalau ada aturan menyatakan disiplin yang ada di dalam pikiran kita, menaati aturan. Kalau menaati aturan berarti ada konsekuensi, ada hukuman. Ya, jadi kalau ada kata-kata disiplin di benak kita ini, pasti konotasinya pasti harus datang tepat waktu, diatur, gak enak, terikat. Ya, kalau Ustaz Ibrahim menyampaikan semua guru wajib datang atau jam kerja kita adalah jam 7.30. Minta tolong semuanya disiplin menepati aturan. Ya, pasti yang ada di dalam benak kita itu pasti kok harus datang pagi, pasti kok kena hukuman, pasti nanti ditegur gitu ya. Pasti hal-hal yang hubungannya Pak di dalam benak kita tuh keriting gitu ya. Padahal sesungguhnya apa itu disiplin? Ya, makna disiplin yang sebenarnya
adalah berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Ya, jadi Pak, kalau disiplin itu kita belajar. Iya, belajar supaya pintar di sebelah gitu ya katanya ya. Iya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Krotos dan Plato. Jadi bertentangan gitu ya. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya? Disiplin itu harus patuh sesuai dengan waktunya, tidak boleh terlambat. Ya, kalau nggak patuh ya pasti kena teguran. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tadi kan yang dikatakan pasti harus ini, kalau enggak kena hukuman, harus taat, harus ini, harus ini. Padahal sesungguhnya arti kata disiplin yang pertama adalah belajar, ya. Jadi disiplin adalah belajar ya. Lanjut. Lah, kenapa kok seseorang itu kita bergeser dari paradigma kontrol ke paradigma stimulus dan paradigma kontrol. Kenapa? Karena ini ya, semua orang, ingat ya, ini saya juga belajar, ternyata semua orang ketika melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Soalnya saya nih datang terlambat, pasti ada alasannya kenapa melakukan keterlambatan itu. Dan ternyata benar, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin didapat setiap individu. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan, maka yang harus dimunculkan pada diri kita itu adalah bukan memaksa, mengontrol orang, tetapi dengan menumbuhkan motivasi intrinsik. Karena tadi yang mampu mengontrol seseorang itu siapa? Dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang mampu mengontrol kita kecuali kita ikhlas untuk dikontrol. Seumpamanya Ustazah Miftah, minta tolong ya nanti dikerjakan dan deadline-nya dikerjakan background yang harus ada kegiatan dari santri dan jam 7 harus sudah selesai. Seandainya Ustazah Miftah tidak mau mengontrol dirinya bahwa ini adalah tanggung jawabku, nilai kebajikannya tanggung jawab, kira-kira jadi apa enggak? Enggak jadi ya. Kenapa Ustazah Miftah mau? Karena dia memiliki nilai tanggung jawab yang diyakini oleh dirinya. Tapi kalau tidak ada nilai tanggung jawab yang diyakini oleh dirinya, dia pasti tidak akan mampu tidak mau melaksanakan. Yang kedua adalah Ustazah Miftah melakukan hal itu karena dia mau dikontrol. Bahwa jam 7 harus jadi, oh ya sudah, karena memang ini adalah tanggung jawab yang harus saya laksanakan. Kalau besok benar tidak jadi, orang lain pasti merasa rugi, banyak orang yang gini, maka aku harus menjadikan banner ini jam 7. Itu namanya teori kontrol. Jadi motivasi intrinsik yang harus dikembangkan ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pendidikan yang ada di kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Karena nilai kebajikan universal ini adalah suatu nilai yang dianut, diyakini oleh seluruh orang. Tidak hanya saya, tidak hanya Ustazah Mega, tidak hanya Ustazah Latifah, tidak hanya Ustaz Adib, tapi semuanya. Sekarang saya tanya, jujur, setiap orang itu harus menegakkan atau menjunjung kejujuran apa enggak? Iya. Apakah seorang itu harus sopan? Iya. Apakah orang lain harus menghargai? Iya. Saling menghormati dan menghargai. Itu adalah nilai kebajikan universal. Makanya
profil pelajar Pancasila yang dirumuskan untuk kurikulum merdeka kita, yaitu 1. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Ini sangat penting bagi kita sebagai seorang guru. Yang bisa mengontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri. Makanya ada namanya teori motivasi kontrol. Motivasi eksternal, kemudian internal. Mana yang paling baik? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, jadi kena hukuman karena takut kena hukuman, makanya dia melakukan sesuatu. Seumpamanya, hari ini jadwal piket, ya, jadwal piket santri. Kalau kamu tidak melaksanakan piket, maka kamu kena IKOP. Itu namanya motivasi eksternal. Jadi dari aturan yang ada di sekolah, tapi belum muncul dari dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Semuanya PPDB. Jadi ingat saya, PPDB kalau memenuhi kuota 40 SPT, kita akan memperoleh penghargaan dari yayasan sebesar 10 juta. Berarti itu masih motivasi eksternal, belum muncul dari diri kita sendiri. Beda dengan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa? Contohnya, kalau aku nih punya cita-cita, semakin banyak orang yang mondok di Mutiara Insan, semakin banyak orang yang bisa dibina menjadi memiliki akhlakul karimah, penyebar kebaikan, ya, menjadi tonggak estafet peradaban ini. Itu muncul dari mana? Intrinsik. Beda kalau 10 juta sini yang baru. Jadi namanya beda. Kira-kira nyaman mana, eksternal atau internal? Internal, betul, karena tidak ada paksaan. Lanjut. Ya. Nah, ketika kita memperoleh penghargaan, ya, ternyata penghargaan tidak hanya hukuman, ternyata penghargaan itu juga menghukum. Ya, kenapa kok menghukum? Bahwa bisa disampaikan bahwa penghargaan ini disampaikan oleh Al-Fiqon, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan dari orang yang membujuk. Dorongannya tetap eksternal. Seandainya saya menyampaikan Barokallah, hari ini Ustadz Amir dapat nilai 100, ya, Masya Allah, gitu ya. Kemudian kamu tak kasih permen, padahal belum tentu dapat 100-nya Ustadz Amir dari pekerjaannya sendiri. Kemudian yang lain, kira-kira kalau permen itu sesuatu yang sangat berharga, temannya yang lain iri apa enggak? Iri. Yang lain merasa tidak dihargai, padahal ada yang dapat nilai 60, dia sudah semalaman suntuk belajar, ya, tapi karena kemampuannya hanya dapat 60. Apakah itu tidak butuh kita hargai? Kalau hanya nilai tertinggi yang kita hargai, ya enggak? Itu namanya penghargaan itu seperti hukuman, ya. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan sesama murid otomatis, ya. Karena yang satu dikasih barokallah, akhirnya karena sering dipuji, dekat dengan guru dan lain-lain, ya. Ini akhirnya yang lain merusak hubungan. Nek kamu mah dapatnya ya pasti bagus, aku mah wes sungguh-sungguh
pasti dapatnya jelek, akhirnya kan gitu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas, yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Padahal yang akan kita bangun adalah motivasi intrinsik. Penghargaan mematikan kreativitas. Seseorang yang tidak pernah dihargai, dia tidak akan pernah berinovasi. Allah aku susah-susah gawe ini ya ora pernah diberikan penghargaan sama guru ya wis lah. Aku sak-sake kerjaane gitu ya. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi boleh, memberikan apresiasi atau pengakuan itu boleh, tapi dilihat kontennya. Beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi tidak di depan umum, ya. Kemudian beri pengakuan kepada seluruh murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ingat, tidak boleh hasil. Tadi yang saya contohkan, bahwa kalau Ustaz dia dapat 100, padahal tadi saya sampaikan 100-nya Ustaz ambil, belum tentu dia mengerjakan sendiri. 60-nya Ustaz Mega, dia semalaman tidak tidur, gitu. Prosesnya ini harus kita hargai, gitu. Ya, ini contoh loh ya, jangan tersinggung Ustaz Mega, gitu ya. Lanjut. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Membuka. Kemarin saya perhatikan kamu memungut sampah di halaman. Barokallah ya, kamu sudah melakukan kebajikan hari ini, sudah beramal baik. Ya, menjaga kebersihan. Walaupun saya tahu itu bukan sampahmu, tapi kamu berusaha membuang punya temanmu di tempat sampah gitu. Jadi seperti itu. Kemudian rasa empati yang besar pada saat menolak baru di kelas kita. Tapi ingat ya, konsisten. Jangan sampai hanya anak-anak itu aja yang diberi apresiasi, yang lain tidak kelihatan. Ya, apa kui berbahasa nih. Nila semut di seberang laut tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Jadi karena sudah memberikan label, orang yang kita tidak sukai, seberapa banyak kebajikan yang dia miliki, karena kita sudah memberikan label, ya tadi akhirnya kita tidak pernah memberikan apresiasi. Nah itu yang salah, begitu ya. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu ya, nilai kebajikannya. Apa nilai kebajikan banyak ya? Ada tanggung jawab, empati, apalagi kesopanan, kemudian kesehatan, keselamatan, ya banyak sekali. Lanjut, kan nanti ada contoh-contohnya. Kemudian tindakan guru. Nah ini mas ono jawabannya ya, harusnya gak ada jawabannya. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini maksudnya adalah hukuman, supaya nanti maksudnya tahu bedanya hukuman dan konsekuensi itu apa gitu. Ya, tadi yang bisa apa? Karena teori kontrol dan penghargaan itu salah satunya adalah hukuman dan konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, ini menghukum. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja. Nah, sekarang kenapa dari tindakan guru dan hukuman konsekuensi ini masuk konsekuensi? Coba, masuk hukuman yang pertama. Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Kenapa? Kenapa? Ustazah Irham yang atas, kenapa masuknya ke hukuman, tidak konsekuensi? Kenapa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kenapa? Masuknya hukuman gak konsekuensi? Karena sering terlambat. Karena menjamin bahwa dia tidak akan terlambat lagi. Tidak akan menjamin dia akan terlambat. Tidak akan membuat dia mengubah perilakunya untuk
tidak terlambat. Ada lagi selain itu? Apa hubungannya ke sekolah, terlambat ke sekolah dengan mencatat? Berhubungan apa enggak? Tidak berhubungan. Jadi hukuman itu diberikan tidak ada hubungan kesalahan yang dilakukan. Ya, jadi tidak mendidik hukuman itu. Semuanya tidak sholat sunnah. Hukumannya ngosek WC. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya. Harusnya kalau dia tidak sholat atau tidak jamaah sholat, yang dilakukan apa? Yang memiliki hubungan dengan kesalahan yang dilakukan, supaya dia mendidik dia. Apa berarti? Bisa jadi melakukan atau mengganti sholatnya, ya, bersedekah. Jadi mengganti dari perilakunya supaya nanti ada efek hubungan, ya, hubungan. Nah, sama kayak ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Kira-kira bocahnya malah paham pelajaran apa ora? Enggak lah. Ya wis telat. Malah kabar keliling. Malah tambah telat gitu ya. Ini yang sering kita lakukan, termasuk saya juga ya. Setelah tahu ini, ya Allah gitu. Salah ternyata ya. Gitu. Jadi yang paling bagus adalah konsekuensi. Jadi menumbuhkan konsekuensi ini nanti menumbuhkan motivasi internal, memperbaiki diri, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti ada tanggung jawab, ya kan? Jadi dikembangkan tanggung jawab. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selain membersihkan, berarti harus apa? Kita harus memberikan dorongan untuk melakukan apa si anak ini? Melakukan atau minta maaf, jangan lupa. Ya, karena menyadarkan dia bahwa ini adalah kesalahan, itu juga salah satu menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Jadi ingat, hukuman itu tidak ada efek atau tidak ada hubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau konsekuensi ada hubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Ya, ini. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi konsekuensi. Ya, bisa dibaca ya. Ya, jadi nanti kalau konsekuensi yang sudah kita sering lakukan itu adalah harapannya konsep diri yang baik, bukan konsep diri yang buruk. Jadi kalau hukuman itu wes anak salah, dihukum meneh. Jadi nilainya itu anak semakin negatif. Ya, wes aku yang terlambat. Sesok paling yang aku dihukum meneh, kabar keliling lapangan. Kalau enggak sesok siapa? Wes pokoknya dihukum apa meneh gak apa-apa gitu ya. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lanjut, Mbak Fika. Lah, konsep atau apa namanya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sesungguhnya disiplin itu adalah memerdekakan. Yang mengontrol adalah diri kita sendiri, muncul dari kesadaran intrinsik. Ya. Oke, untuk menambah semangat, Ustaz Agung silahkan maju ke depan untuk memberikan briefing. Sebelum kita masuk ke restitusi, karena nanti semua guru harus bisa menjadi guru yang merestitusi anak. Ya, Ustaz Agung. Teman-teman semangat, kita briefing dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 4. Beda ya, 4 itu ulangi ya. Tepuk 4. Tepuk 5 beda lagi, gimana? Iya, berarti sudah kenal. Tepuk 5. 3 kali tepuk 5.
pembagian kasih itu supaya nanti bisa tercipta budaya positif, ya budaya positif yang kebiasaan yang nantinya diyakini oleh seluruh warga sekolah untuk melaksanakan hal yang positif dan itu menjadi karakter melekat kuat pada diri kalian. Siap ya? Siap. Bersih dan teratur. Kira-kira kalau kelas bersih dan teratur, apa yang harus kita sepakati? Apa yang kita sepakati? Bersih dan teratur. Bersih itu dari sampah. Dari mana kalau sampah? Iya, dari di sini saya ditulis. Jadi membuat sampah ada tempat. Terus, aku ingin mempunyai hiasan kelas yang biasanya indah dan bagus. Berarti membuat apa ini? Membuat kreativitas ya, atau menghias kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Auliawati dari kelas 9 Akbar. Hari ini saya dan teman-teman diajak untuk belajar membuat keyakinan kelas 9 Akbar. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini, saya dan teman-teman bisa melaksanakan keyakinan kelas bukan saja dalam posisi dan tanpa paksaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya teman-teman. Ustaz-ustaz yang dirahmati oleh Allah, setelah melihat video ini, Anda semua pasti sudah memahami ya bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Mari kita melaksanakan atau praktek secara langsung untuk nanti kita aplikasikan ke dalam kelas kita masing-masing. Ya, barakallah, Ustazah Devi. Lanjut. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Maaf Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih yang tidak tepat? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu
berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat Ibu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis suami saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Ya, begitu 5 posisi kontrol. Kira-kira yang paling tepat untuk kita yang mana? Yang paling tepat untuk kita adalah posisi manajer, ya. Tapi seringnya kita masih menggunakan posisi sebagai penghukum, ya, atau membuat merasa bersalah atau bestie, ya teman. Yesus takut ya, gitu ya. Jadi yang paling tepat, yang paling cocok untuk kita adalah posisi manajer. Jadi siswa itu diberi stimulus untuk menjawab pertanyaan yang kita harapkan. Supaya mereka bisa muncul dari dirinya sendiri, alasan-alasannya, kemudian dia bisa melaksanakan, karena dia yang menyelesaikan permasalahannya sendiri, otomatis dia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang disampaikan. Lanjut, sudah. Nih, 5 posisi kontrol. Yang paling enak, yang memberikan nuansa positif itu adalah posisi menjadi teman, pemantau dan manajer, ya, yang menghukum bila kita mendampingi menyelesaikan permasalahan di anak kita, supaya kita bisa membedakan kata-kata mana yang sebaiknya kita gunakan dan kata-kata mana yang sebaiknya kita tidak kita gunakan, yaitu kayak pembuat
segitiga restitusi. Yang tadi bahwa anak akan dibantu untuk menyelesaikan permasalahannya supaya mereka bisa menjadi pribadi yang positif dan kembali ke lingkungannya dengan menjadi lebih baik. Jadi segitiga restitusi ada, namanya segitiga berarti ada dasarnya, kemudian garis yang vertikal 2 dan yang mendatar 1. Yang pertama yang akan kita gunakan adalah yang paling bawah, ya, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama kali harus ditanyakan adalah menstabilkan identitas. Bisa dilaksanakan dengan memanggil anak, menanyakan bahwa Ustadzah Nuning, Ustadzah ya, yang sering menanya itu kan Ustadzah Nuning, Ustadzah Devi ya, mungkin Ustadzah Andi dan Ustadzah Andi. Ustadzah memanggil kamu ke sini itu untuk tidak menyalahkan kamu. Jadi hanya ingin mencari solusi bersama. Ustadzah tahu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi mari kita bersama-sama untuk menyelesaikannya. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi kita tidak menyalahkan. Jadi kita ada empati, ada kesadaran, menyadarkan bahwa kita, kalau bahasanya apa Mbak Ustadzah Dewi, passion, menyamakan posisi, ya, menyamakan posisi ini namanya menstabilkan identitas. Bahwa kita tidak menyalahkan kesalahan dia, tapi kita sadar bahwa setiap orang punya masalah, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bagaimana kita mencari solusi atas masalah itu apa yang kita lakukan ketika anak-anak datang dengan segudang masalah. Kemudian validasi kesalahan, ya. Validasi kesalahan ini memvalidasi apakah benar tadi Mas Valen ya, kemarin Mas Valen atau Mbak Niki kemarin tidur di kelas atau tidak menggunakan seragam. Ini memvalidasi kesalahan. Jangan sampai hanya sekedar laporan, kita mendengar laporan kemudian kita langsung mengejas anak kita. Jadi memvalidasi ini fungsinya menanyakan kembali benar apa orang. Nek benar, oh ya Ustadzah tadi saya bla gitu. Ya, kemudian ditanya kira-kira benar apa tidak yang kamu lakukan, kesalahan apa kamu kenapa kok melakukan itu, pasti punya alasan, namanya memvalidasi masalah, ya, supaya kebutuhan kebutuhan yang belum terpenuhi bisa terselesaikan di validasi kesalahan, ya, untuk mengetahui masalah ini muncul atau masalah ini terjadi atau dia melakukan kesalahan ini karena apa, ya, kebutuhan apa yang belum terpenuhi, begitu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan keras kita. Kira-kira keyakinan keras apa yang kamu langgar atau yang harus kamu tingkatkan, gitu. Nah, dari keyakinan, menanyakan keyakinan, nanti anak didorong, ya, tidak hanya ditanyai tapi didorong sebisa mungkin dia memiliki solusi dari masalah yang dia lakukan, ya. Jangan hanya diam aja kita. Anaknya senang, ya, bagaimana kita mendorong dia untuk mencari solusi. Nggak tahu Ustadzah, ya kita sounding solusi. Kira-kira kalau begini bagaimana? Tapi tidak, kamu harusnya begini Mas, kamu harusnya gini Mas, tidak boleh. Kalau Ustadzah dulu kalau melakukan ini, Ustadzah melakukan hari ini tidak boleh. Jadi kita menawarkan solusi boleh, tapi kalau memaksakan solusi kita tidak boleh, ya, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi berbeda-beda. Itu namanya segitiga restitusi. Yang terakhir videonya untuk segitiga restitusi, nah, di situ klik. Ya, ini yang kemarin saya sudah praktekkan.
dari tindakan yang masa kalian. Menghormati sebagai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Arham Valentino. Saya dari kelas 8. Saya hari ini senang diajak berdiskusi dengan Mas Hasan Nuning yang terkait dengan masalah berkata kotor dan jorok dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga depan saya bisa lebih membaik. Terima kasih Hasan Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah itu diseminasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf, dan nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, boleh ya kita sharing-sharing kembali untuk membuat budaya positif di sekolah kita ini bisa tumbuh subur. Ingat bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, bahwa yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian tumbuhkan motivasi intrinsik atau internal dari siswa untuk mengubah perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang baik, mengubah mindset negatif menjadi mindset positif. Insyaallah itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustazah ini yang telah memaparkan begitu jelas materi pada hari ini, jadi kita membuka wawasan dan sekaligus itu adalah sebagai syiar kita sebagai guru di era zaman now ya, yang merupakan tantangan untuk kita semua, dan tentunya itu menjadi motivasi kita sekaligus menjadi pembelajaran untuk kita semua. Baik, sebelum kita tutup pada acara hari ini, izinkan saya untuk membacakan pantun dari Ustazah Nuning ya. Dijawab dengan cakap, gitu kan? Oke, buah pisang, buah mangga, enak dimakan saat penat. Sekian presentasi dari Ustazah Nuning. Semoga dapat bermanfaat. Berikan tepuk lagi ya. Tentunya insyaallah akan bermanfaat untuk kita semua, dan ini menjadi PR untuk kita semua supaya kita bisa melakukan apa yang disampaikan dan menjadi istiqomah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu guru dan saudara semuanya, izinkan pula saya tidak akan ketinggalan atau tidak mau kalah dengan saudara ini ya untuk memantunkan sebuah pantun pada acara penutupan hari ini. Belum ya. Baik, buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Sudah sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Sekian dari saya yang membenahi salah. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya Agung Dodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi